Menuju akhir tahun 2022, masyarakat Indonesia kembali was-was. Bukan tanpa alasan, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, terutama pada perusahaan startup, kian marak terjadi di tengah upaya perbaikan ekonomi. Di saat ekonomi dunia sedang sulit dan banyak negara jatuh ke jurang resesi, Indonesia sebetulnya cukup sukses menorehkan hasil yang cemerlang dan sudah kembali ke level pra-pandemi, yakni di atas 5%. Lantas, mengapa gelombang PHK terjadi di Indonesia? Apa penyebabnya? Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun menduga kerugian yang diderita perusahaan startup dampak dari konsumen yang kembali beralih belanja secara langsung daripada menggunakan aplikasi online. Bekerja di bidang Gojek, startup itu alokasi apa, pekerjaan apa lagi yang dibutuhkan di masa selesai pandemi ini kan? Dulu belanja mengandalkan media, kita takut bertemu dengan penjual dan pembeli, ya kan? Untuk mengantar belanjaan, nah naiklah jasa mereka semua, pendapatan mereka. Sekarang sudah tidak kan? Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong program pelatihan khusus dan wirausaha bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK agar mampu mandiri sehingga tidak menambah angka pengangguran. Atau juga kita dorong pemerintah untuk melakukan satu pelatihan vokasi yang ketika bekerja di tempat yang lain atau tempat pindah di sektor usaha yang lain, mereka sudah punya kecakapan, mereka sudah punya keahlian. Harapannya dengan adanya keahlian, ada tambahan kapasitas building dari para pekerja yang terancam itu, sehingga para pekerja tidak mengalami satu goncangan kehidupan dan mereka siap untuk bisa mandiri dari sisi usaha, paling tidak UKM. Fenomena PHK pegawai kerap dikaitkan dengan polemik kenaikan UMP di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Perusahaan berharap kenaikan UMP tidak signifikan. Di sisi lain, Serikat Buruh mendesak kenaikan UMP sebesar 13%, imbas dari inflasi bahan pokok dan kenaikan BBM. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menginginkan pengusaha dan serikat pekerja dapat duduk bersama dan berdialog, di mana pengusaha dapat menaikkan upah tanpa harus melakukan PHK dan pekerja bisa menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, saya kira itu tadi harapan kami. Tetap silakan bicara berembuk dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, mengedepankan kepentingan bangsa ya. Artinya kepentingan bangsa itu ya kepentingan para pekerja harus kita utamakan, tapi kita juga para pengusaha juga harus kita dengarkan dengan baik. Saya kira menjadi salah satu solusi adalah silakan duduk bersama-sama, pemerintah nanti akan mengambil. Ketika sudah diambil sikap demi kepentingan bersama, kalau toh pada akhirnya para pekerja kemudian para pengusaha tidak sesuai dengan harapannya, paling tidak ada jalan tengah, ada titik temu yang bisa diterima. Dengan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak pasti, sesungguhnya pengusaha dan pekerja sama-sama memerlukan perhatian khusus. Naiknya upah minimum pekerja berarti meningkatkan kewajiban perusahaan atau pemberi kerja. Kondisi itu kerap dinilai cukup berat di tengah gonjang-ganjing perekonomian maupun resiko resesi global. Di sisi lain, dengan inflasi yang semakin tinggi, kenaikan UMP yang diterima masyarakat tentunya menjadi tidak berarti. Apalagi jika sampai lebih tinggi dari kenaikan UMP, daya beli masyarakat akan semakin tergerus. Pemerintah harus segera mencari solusi atas kebuntuan ini. Jika tidak, dikhawatirkan akan banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps dan pada akhirnya baik pengusaha maupun pekerja sama-sama akan mengalami keterpurukan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.